Paling gampang kan bisa kita ingatkan dari begitu pakai celana atau pakaian, kok rasanya kayak lebih ketat ya antara dua. Mungkin nyucinya keseringan jadi bajunya menyusut, atau kedua memang Ini nyindir banget nih. Ini celana udah lama nggak saya pakai nih, hampir setengah tahun. Tadi itu agak susah gini. Kompas sekali ya dok. oke apakah lingkar Dari masyarakat awam itu kan lemu pawakan gitu. Pawakan. Iya. Iya benar, Gemuk apa perawakan ya gitu. pada proses penurunan berat badan biasa kita mulai olahraganya pun bertahap. Termasuk ke denyut nadinya. Nah, jadi biar semua organnya itu nggak kerepotan saat proses perubahan berat badannya. Gue boleh buka di jurnal, di Jepang, di Amerika, di Rusia. Ini 3 penelitian yang terkenal lah. Di Jepang, sekarang cewek-cewek Jepang itu, bukan sekarang, sudah lama, suka puasa, Bu. Karena ternyata puasa itu menambah kulit ini jadi lebih cerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami hadir untuk mengajak pemirsa semuanya mulai belajar. Banyak hal yang bisa kita pelajari yang mungkin kemarin kita belum sempat secara mendalam. Nah, pada program ini kita mencoba satu tema untuk bisa dipelajari dari sisi medis maupun dari sisi keislaman sesuai dengan agama kita ya. Nah, hari ini ada Ustadz Mintaraga. Kemudian ada Dr. Jori. Beliau adalah spesialis gizi klinis. Jadi masalah gizi beliau ahlinya. Nah, kali ini saya ingin mengangkat tema tentang berat badan, Dok. Sebenarnya saya agak nggak pede nih. Berat badan itu bagi perempuan sangat sensitif. Gitu ya. Kalau ada yang bilang, kok sekarang agak gemukan ya, aduh rasanya sudah insecure dok. Nah ini loh dok, kan kita itu dulu lahir itu kan sama semuanya berat badan normal bayi segitulah ya, kita tumbuh gitu. Nah tahu-tahu kok membesar gitu. Nah itu sebenarnya yang bisa menyebabkan kita kemudian menjadi membesar yang kemudian kita anggap gemuk. Itu apakah hanya karena faktor makanan atau sebenarnya ada yang lain gitu dok? Baik, kalau kita bicara dasar dulu kan, tadi udah dokter bilang lahirnya, lahirnya bisa, tapi kan ada yang punya kelainan bawaan atau tidak. Di luar kelainan bawaan, memang nomor satu pada masa kehamilan, bagaimana kondisi ibu dan janinnya sama kehamilan. Kemudian setelah persalinan, bagaimana perlakuan pasca persalinan. Sekarang kita galakan ASI eksklusif ya. Kemudian 6 bulan, bagaimana dengan MPASI-nya. Ya, yang digalakan oleh pemerintah juga program nasional kita kan tentang stunting ya. Ya, 1000 hari pertama kehidupan itu kan selama 1000 hari dimulai sejak masih dalam masa kandungan 1000 harinya kan. Makanya perlakuan itu apa yang terjadi selama ibu hamil sampai anaknya dirawat hingga 1000 hari pertama itu pengaruhnya besar terhadap kehidupannya. Makanya sekarang di keilmuan kami itu dikembangkan lagi teori tentang FOAD. Fetal Origin of Adulthood Disease. Jadi saat orang usia mungkin 35-45 tahun, sakit metabolik seperti diabetes, gangguan jantung, ginjal, dan lain-lain, bisa dilihat ke belakang penelitiannya bahwa pada masa kehidupan awalnya, masa kehamilan ibunya, masa anak-anaknya, apakah ada pemberian zat gizi yang tidak seimbang. Jadi bukan banyak sedikit sebenarnya, konsepnya adalah seimbang atau tidak. Nah, ketika tidak seimbang, mungkin overfeeding, pemberian zat gizi terlalu berlebihan sehingga anaknya mengalami obesitas, atau bahkan underfeeding, kekurangan pemberian zat gizi selama kehamilan memicu bisa obesitas, bisa gangguan metabolik lain. Sejak kehamilan ya, bisa yang menentukan kita obes atau enggak nantinya. Iya, makanya ini dok, saya ikut nanya nih. Iya. Kan kadang kalau, saya nggak tahu lah dari kedokterannya, cuma dari masyarakat awam itu kan, lemu pawakan gitu. Iya benar. Gemuk apa perawakan ya gitu. Jadi anak yang kelihatannya dari kecil ini bakal gemuk nih kelihatan loh. Dan ternyata benar. Dan itu maaf tidak melihat miskin kaya loh. Betul. Betul. Kalau memang punya potensi gemuk walaupun maaf mungkin ekonominya kurang, gemuk juga dok. Tapi ada juga yang pawakan kering kalau Banyumasnya gitu ya kan dok. Tapi ada juga yang kayak gini, nih bener apa enggak ya dok? Anak-anak yang biasa diasuh oleh nenek katanya cenderung gemuk karena nenek yang penting kasih makannya biar anaknya nggak rewel kan. Nah seringnya kasihnya karbo kan dok, kasih nasi diulek. Saya diasuh kan, nenek nggak gemuk nih. Banyak sebenarnya problemnya itu kan kalau kita
melihat lagi dengan spektrum yang lebih luas, itu ada tadi sebenarnya pola asah, asih, asuh. Makanya sekarang pun masalah stunting itu bukan masalah zat gizinya, tapi sosial ekonomi, keamanan, ketahanan pangan, terus bagaimana situasi keluarganya, kemampuan Ternyata tidak sesederhana itu ya, makanya Rek. waktu kita diajak untuk ke desa binaan, kami ingatkan lagi bahwa bukan cuman masalah memberikan makan, tapi kebiasaan anaknya gimana. Masalah tadi obesitas, iya bisa aja anak tadi yang Ustadz bilang perawakannya gemuk, kita bisa lihat ke keluarganya. Nah, kalau keluarganya, mohon maaf, mungkin dari ayah, ibu, kakak-kakaknya cenderung gemuk juga, yang dilihat adalah kebiasaan makannya. Anak itu kan mimicking atau meniru kebiasaan yang paling sering dilihat, paling dekat ya orang tua. Kalau orang tuanya makannya biasa banyak, habis makan ngemil lagi, anaknya pasti ditawarin, diajakin lagi, ayo gitu. Nah, kebiasaan itu yang kadang tercipta pada pasien kami yang usia udah mulai 40 plus, mulai ketahuan tuh rapot metaboliknya mulai berubah. Akhirnya dulu gimana waktu muda kebiasaan makannya, iya nih saya bawaan gemuk dari keluarga. Jangan salahkan keluarganya dulu. Karena dibilang kan gen saya gen gemuk dong. Oke, mungkin ada kontribusinya. Cuman penelitian terakhir 20-30% kontribusi genetik terhadap gangguan metabolik. Tapi genetik tadi tidak akan muncul, tidak akan dibangkitkan kalau gaya hidupnya dijaga. Nah, kami pun sekarang mulai menggalakkan pemeriksaan genetik, yaitu namanya nutrigenomik. Jadi kita lihat database-nya dulu dari gennya. Oke, gennya ada problem ini. Sekarang saat pemeriksaan muncul nggak gangguannya? Kalau nggak muncul ya udah, tapi sudah ada dalam tanda kutip bakatnya ada. Jadi jangan dimunculkan. Yang sekarang udah bagus dijaga. Berarti kalau dari pemeriksaan itu kita bisa ngerti ya dok, kita punya bakat atau enggak. Ketika punya bakat, maka kita harus jaga. Misalnya ada yang saya laktos intoleran, sampai usia 30 saya masih aman aja, nggak apa-apa. Di genetiknya ada, jaga aja. Saya sendiri pun muncul laktos intoleran di usia 32 tahun. Jangan udah tahu ada bakat, makannya jor-joran gitu kan ya. Tapi kayaknya pola hidup juga paling berpengaruh tadi ya. Iya. Kalau bakat kan hanya 20% ya. Ya betul. Akan lebih rentan terjadi kalau tidak menjaga gaya hidupnya. Jadi jangan salahin genetiknya dulu karena Ini relevan dengan yang kita bahas ya. Iya Dengan betul. dokter apa tentang Raden, ya. tentang apa namanya perkembangan anak kan kemarin saya 100 hari. saya sampaikan itu konsepsi 1000 hari itu 1000 ya. hari, ya. Kalau dalam Islam kan juga anak dibentuk dari apa yang dia lihat, dia dengar, rasakan dari kecil itu An-Nahl 78 itu yang Ya, kita bahas betul. di sesi kemarin Nanti itu. kita masih inline dengan Iya, saya nyambung juga. karena memang mau tidak mau ya itu. Ini kan manusia kan ya sebuah individu ya, ada secara fisik, mental, kemudian semuanya lah, banyak yang membentuk seorang manusia kan rumit sebetulnya ya. Yang kelihatannya cuma anaknya tambah gede apa enggak, tambah pintar apa enggak, sebenarnya kan rumit membentuk itu. Jadi rutinnya ya Bu. Gitu ya. Betul ya. Nah Ustadz, ini yang tadi tuh kan kita lahir kecil kemudian membesar ya. Nah itu kalau dari sisi agama Islam itu apakah bisa dinilai suatu kelalaian ketika kita itu awalnya baik-baik saja, ukurannya normal aja, kemudian kita nggak kontrol makan ya, maka akhirnya menjadi gemuk. Nah itu apakah bisa apa istilahnya? Jadi Bismillah dok. Jadi kalau dalam konsep Islam bahwa semuanya kan amanah nih. Ya kalau khusus manusia ini Al-Mu'minun 115 lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian kira kami menciptakan kamu tuh iseng, main-main aja? Artinya kita dicipta tuh by design ya. Ini maha desain kan Allah itu. Dari reproduksi, dari metabolisme tubuh, dari sistem macam-macam. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? Nah, mana tidak akan kembali kepada kami adalah akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dalam konsep Islam itu tubuh ini amanah, gitu loh. Anak juga amanah, gitu. Nah, karena ini tubuh amanah, maka harusnya ya semuanya, makanya dalam Islam itu semuanya dimulai dengan Bismillah. Kalau amrin dibani la yubda bi Bismillah fa huwa aqta. Setiap perkara baik tidak dimulai dengan Bismillah, dia terputus dari rahmat Allah. Dan mana Bismillah itu bukan dengan nama Allah, tapi aku melakukan ini karena Allah. Aku melakukan ini sesuai dengan tuntunan Allah, gitu loh. Saya makan karena Allah. Nah itu nanti kaitannya dengan apa konsep bagaimana sih Islam memandang tentang diri kita ini bagaimana, maka harus dijaga betul. Nah dalam konsep Islam ya karena ini amanah dijaga semuanya. Kalau Imam As-Sa'di rahimahullah ini penafsir Al-Quran, beliau mengatakan
menjaga amanah tubuh itu 3 kaitannya dengan kesehatan. Satu, melakukan yang bermanfaat bagi tubuh. Berarti kan sebenarnya orang gemuk tidak gemuk bukan hanya masalah makan sedikit atau tidak ya, tapi pola hidup juga kan gitu dok ya. Ada orang yang makannya banyak tapi olahraganya juga bagus. Ya contohnya Tan Baikun itu makanya iya dia katanya dari jam 3 pagi sudah olahraga ya seimbang lah ya. Kedua, menjauhi hal-hal yang yang bisa merusak tubuh. Dan yang ketiga, kalau memang sudah terkena sesuatu yang berbahaya, segera berobat dengan cara yang baik. Nah, konsepsi Islam makan yang 2, halal thayyib. Nah itu Al-Baqarah 168. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, lah bahasanya bukan wahai orang yang beriman, Bu. Manusia luas, iya. Karena kan harusnya sadar, kok itu kan tercipta itu dan punya tanggung jawab gitu. Maka makanlah apa yang di bumi ini yang halal thayyib. 2 syaratnya. Lah kita taunya kan apa sih bedanya halal sama thayyib? Dan ini ternyata setelah saya kaji dok dari tafsir seperti tafsir As-Sa'di, Ibnu Katsir, tadi yang sempat saya buka di perjalanan, dengan satu lagi tafsir Al-Baghawi, halal itu cenderung dari cara mendapatkan dan zatnya. Cara mendapatkannya, apakah pekerjaannya halal, itu gitu loh. Yang kedua zatnya itu maksudnya yang kaitannya secara agama, apakah itu babi atau darah, bangkai itu. Sedangkan thayyib larinya itu mustatoban, artinya apakah itu berbahaya bagi tubuh atau tidak, bermanfaat bagi tubuh atau tidak, itu dok. Jadi mungkin dalam pandangan saya, karena saya nggak paham gizi, halal itu cara mendapatkannya, thayyib gizinya. Contoh gini, contoh misalkan rumput kan halal dok ya, tapi bergizi nggak sih? Mungkin lebih gini Ustadz. Gimana kan dok? Ada minuman yang manis-manis sekarang tuh ya, minuman yang boba, minuman apa gitu tuh. Nah itu mungkin kan halal ya Ustadz. Tapi nggak thayyib. Ya gitu. Jadi untuk pasien DM terutama. Gitu ya kayak dulu kayak masyarakat kita kan terutama di Jawa lah ya. Kelapa belum jadi pohon bambu aja bisa sayur tuh bungnya. Terus pisang dalamnya itu juga disayur. Ya apakah kandungan gizinya mencukupi kan tidak gitu. Itu jadi thayyib dok. Jadi ada halal, ada thayyib. Lah implikasinya apa? Lah ini karena dalam Islam dok agak panjang sedikit tapi sebentar aja. Kalau halal itu larinya kesehatan mental. Makanya para rasul saja disuruh menjaga. Al-Mu'minun 51. Ya ayyuhar rasul qul minat thayyibat wa'malu sholiha. Wahai para rasul, makalah yang bergizi, yang halal dan beramal soleh. Imam Ibnu Katsir menyebutkan Allah mengkaitkan makan halal dengan amal soleh itu kaitannya adalah berarti makanan berpengaruh pada amalan gitu. Jadi kalau makanan kita halal, energi kebaikannya lebih dominan. Hati lebih tenang. Tapi kalau makanannya tidak halal, itu untuk berbuat maksiat lebih kuat. Nah, sementara yang thayyib larinya dengan kesehatan. Nah, begitu dok. Habis minum yang manis-manis ngantuk gitu ya dok ya. Ngantuk tidur. Jadi konsepsi Islam begitu. Jadi kan ini tubuh amanah, ya harusnya dijaga makan yang halal, yang thayyib. Halal kesehatan mental, thayyib kesehatan fisik. Begitu dok. Oke. Ini dok, kan terutama cewek tadi ya dok. Kalau berat badan tuh yang kayaknya yang paling sensitif tuh cewek lah ya dok ya. Kayaknya semua deh berat badan. Usia, ayo. Iya benar. Nah, gini nih, kan kadang-kadang menurut saya dia tuh nggak gemuk. Tapi dia ngerasa gemuk gitu loh. Aku udah gemuk loh, kok cuma segitu kok gemuk gitu. Nah, sebenarnya itu yang dinyatakan gemuk tuh yang bagaimana tuh, Dok? Nah, kalau kita merujuk pada dasarnya kan dari WHO sendiri dia sudah menyatakan bahwa obesitas itu cuma satu hal, kelebihan massa lemak. Massa lemak. Iya, tapi lemaknya di mana? Bisa ada kita kenal lagi ada metabolically obesity. Jadi secara perawakan kita lihat mungkin orangnya biasa aja kok, skinny fit atau ya kalau orang bilang sekarang slim. Proporsional. Tapi begitu cek lab bintangnya banyak. Nah, kolesterol, LDL, HDL, asam urat. Gitu. Makanya kan saya tuh kaget. Kenapa orang kurus karena stroke ya? Saya kan potensinya kan ya dok. Nah itu kan namanya metabolic obesity. Dia obesitas secara metabolik. Jadi di dalam kualitas darahnya itu yang nggak bagus. Secara fisiknya kebetulan badannya mengolahnya tidak sebaik secara metabolik. Ada lagi physically obesity yang orang bilang fat but fit. Jadi kelihatannya gemuk. Aku nggak gemuk tapi aku sehat. Dalam tatanannya kalau saya medical
check up, saya nggak ada hasil yang jelek di lab. Iya, tapi bom waktunya sama. Sama-sama memiliki kelebihan lemak di tempat yang berbeda. Iya. Makanya kalau kami sekarang, daripada kami menimbang berat badan, tinggi badan aja, atau ngitung indeks massa tubuh ya, proporsi antara berat badan dengan tinggi, kita lakukan pemeriksaan komposisi badan. Jadi di badan ini isinya apa sih? Selain misalnya tadi hasil lab. Di dalam badannya sama-sama seorang dengan berat sama tinggi 170 cm, berat 70 kilo katakanlah. Terus dua ini kita lakukan pemeriksaan komposisi badan. Yang satu ototnya lebih banyak dengan berat 70 kilonya. Yang satu 70 kilo tapi dengan berat lemaknya lebih tinggi. Sama seperti pada orang yang melakukan binaraga. Nah, jadi bodybuilding. Iya, kalau kita ukur secara indeks massa tubuh tidak ada yang normal. Semuanya dalam kategori obesitas. Tapi kalau kita lakukan pemeriksaan komposisi besarnya adalah otot. Ya berarti sehat-sehat aja dengan beratnya itu. Nah, Tapi kalau suruh cek kayaknya tambah takut ya dok. nanti ketahuan gitu. Nggak usah lah. Lalu justru iya, kan kita lebih senang sekarang preventif ya. Kalau ada sesuatu, mumpung belum ada gejala, kadang kan ada yang saya kondisi kolesterol segini nggak ada gejala. Alhamdulillah nggak ada gejalanya. Ayo kita beresin, jangan sampai ada gejala baru kita pusing nih buru-buru harus nurunkan segera. Karena kan repot ya. Orang sakit tuh nggak enak, nggak ada enaknya. Nah, kadang masyarakat kita itu juga kalau mencari informasinya itu enggak selalu tepat gitu ya. Jadi sedapatnya dia gitu. Terus sesuai seleranya dia kan bisa milih-milih kan tuh ya dok ya. Nah, merasa agak gemuk sedikit, kok ada IF gitu ya dok ya. Terus ikut-ikutan IF gitu. Nah, sebenarnya tuh kapan orang itu sebaiknya diet dan bagaimana cara diet yang baik gitu. Kalau itu kita kembalikan dulu ke, kalau saya makanya kita lakukan pemeriksaan kan. Kita pengen tahu nih orang ini aktivitasnya apa, kebiasaannya apa, bahkan kalau perlu background checking, awalnya membuat dia dalam kondisi ini tuh apa. Saya paling senang untuk memulai perubahan kebiasaan tuh dari yang paling dekat dulu dong. Misalnya dari yang kebiasaannya saya, oh iya kalau biasanya kita buka rapot satu-satu, ada ini, oh berarti mungkin snacking yang ngemilnya yang lebih banyak, maksudnya ya udah tinggal dirubah balikin snacking yang lebih banyak. Tapi manusia kan cenderung lebih senang mendengar berita bagusnya, good news-nya aja dulu, apa yang dia ingin dengar. Makanya biasa untuk sesuatu yang enggak saya makan nggak banyak. Nah, saya kembalikan ke orangnya. Coba hari ini dalam 24 jam, setiap apapun yang dari piring masuk ke dalam mulut, difoto. Jadi satu hari punya log makanan kan, berapa banyak foto. Nah, semakin banyak foto udah kelihatan dari mana itu banyaknya. Kadang hal-hal kecil nggak disadari. Makanya saya ingatkan ke pasien, nggak ada hubungan antara berat gramasi makanan dengan berat kualitas kalorinya. Makanan bisa ringan secara bobot, tapi besar secara kalori dan tidak memberikan rasa kenyang. Dok, itu aku banget loh. Aku banget tuh dok. Karena gini, saya itu sekarang makan sehari cuma sekali rata-rata. Ya pagi itu paling telur 2, siang nasi. Udah, malam jarang, maksimal 2. Tapi ini tambah gemuk terus ya dok. Dan laki-laki kan tahu ini paling gak disuka ini. Aduh, dengan kamera begini, saya udah tahan napas loh dok. Tadi mau bilang buncit tapi gak enak. Saya beliau juga tahan napas juga. Aktivitas kan pengaruh ya Ustaz. Iya. Jadi nggak jaminan ya dok, makan sekali pasti kurus gitu kan? Karena tadi beban kalori dalam satu waktunya gimana? Misalnya makan, saya udah kurang-kurang, orang ini niatnya mau IF. IF itu salah satu jenis diet yang menurut saya susah. Susah karena apa? Harus ngikutin dengan jam biologis badannya, ikutin dengan aktivitasnya. Repot nggak? Nah, setiap orang kan aktivitas beda-beda ya. Betul, makanya saya ingetin dulu, ini bukan sesuatu yang mudah. Zaman dulu ada lagi rame ketogenic diet. Itu salah satu diet yang agak kurang banyak bahan makanan di Indonesia karena lemak-lemak bagusnya. Orang dulu kan dietnya itu banyakin lemak, makannya jeroan, mahal-mahal. Ya lari kemana-mana akhirnya labnya. Makanya karena kenapa nggak ya udah IF tapi caranya apa, dengan puasa. Nah, udah pasti enak, gampang. Itu Ustadz, kalau puasa baik sunnah maupun wajib nih, tapi niatnya pengen biar kurus gimana Ustadz? Boleh nggak tuh? Nah ini dok, sebelum saya jawab itu, saya tertarik tadi. Saya pernah ikut yang obsesi Deddy Corbuzier itu loh. Yang dia dari 3 jam sampai 16 jam. Saya bisa 16 jam loh. Oh bisa? Bisa, jadi dari bangun tidur itu nggak makan apapun, paling minum, menimpun harus yang bening, baru makan jam 10 malam. Jadi lah konsepnya Deddy itu malah makan mau malam mau pagi nggak masalah, yang penting bisa ini gitu. Dan saya sempat turun 6 kilo dok.
tapi nggak kuat lama godaan. Lah, masalah yang tadi dok. Sesuai dengan aktivitas. Iya. Nah tadi penjawab yang tadi dok, saya masih lanjutkan tadi. Jadi prinsipnya kalau bahasa dalam Islam itu kan ini tubuh dan ada istilah halal ya. Jadi sebenarnya persoalannya bukan kalau dalam Islam itu sebenarnya nggak ada makanan pantangan selagi halal. Yang dipantang tuh hanya yang haram aja dok. Iya. Nah makanya saya itu pernah bepergian sama dulu beliau mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Pak Samsu, Rektor UMP pernah jadi rektor. Ya. Pergi berdua sama beliau, ya beliau ketika makan saya suruh pesan Bu. Ya saya kan nanya karena beliau sudah berumur, Bapak ada pantangan apa? Jawabannya apa? Laung halal kok pantangan. Saya jadi tersadar, oh iya. Enak sekali. Ya kalau saya ya semua makan selagi halal, tapi nggak banyak-banyak. Nah, saya langsung ingat, itu kan saya juga tahu itu ya, karena di Al-A'raf 31 ya kan kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minum silakan tapi jangan israf, jangan berlebihan. Gitu ya dok ya. Berarti polanya ke situ dok. Yang itu ya. Iya. Sebelum kenyang gimana tuh Ustaz? Iya, nanti ini yang pola Rasul nih. Ya tadi kan langsung ke puasa nih. Iya, puasa. Ya, saya jadi saja puasa tuh ini dulu ya, pola Rasul dulu ya tadi. Jadi memang ternyata dalam Islam tuh nggak ada istilah diet, nggak ada. Ada orang yang pola diet Rasulullah ini cenderung ngawur ini. Ngawurnya apa? Karena Rasulullah tidak diet karena Rasulullah memang kondisi. Satu kondisi memang beliau kalau lihat keseharian beliau sangat sederhana sekali. Di samping juga zaman waktu itulah 1400 tahun yang lalu kan. Nggak banyak makanan kayak sekarang. Iya, itu dan di Arab lagi. Di Arab, di Mekah apalagi kan semuanya hampir impor dari Arab, dari India, dari mana. Sampai hari ini aja berasnya juga dari India juga kan, dari Bangkok, dari Indonesia juga lah. Jadi kondisi Rasulullah bahkan dalam sebuah riwayat keluarga Rasul itu pernah 2 bulan nggak menyalakan api. Artinya nggak pernah masak, hanya makan kurma dengan air. Itu kalau bicara dari sisi ekonomi ya dok. Kemudian dari sisi kesederhanaan beliau juga dalam riwayat Aisyah itu dalam hadis nomor ini riwayat Imam Muslim ya nomor 10.055 gitu. Jadi pernah Aisyah itu datang tanya kepada Rasulullah gitu ya. Maaf 11.034 maaf ya. Nomor hadisnya ya. Nanti kalau salah bisa di ini. Rasulullah datang ke rumah ke kamarnya Aisyah. Ya Aisyah hal indakum syai'? Ada makanan enggak? Dijawab ma'indana syai' ya Rasulullah. Fa ini shaim gitu. Enggak ada apa-apa, ya udahlah aku puasa gitu. Kan beda masalah kita ya. Kalau suami pulang, "Mah, masak apa?" Enggak, "Lu ngapain aja loh?" Di rumah enggak masak gitu. Kalau Rasul malah, "Ya udahlah aku puasa." Nah, itu kan berarti memang di samping karena kondisi tidak ada makanan, kedua memang Rasul juga makanya nggak berlebihan sesuai kaidah agama gitu. Jadi sebenarnya nggak ada pola diet Rasulullah. Kalau ada orang yang mengatakan pola diet Rasulullah ya misal itu hanya dari hadis Bu. Ini hadisnya memang agak panjang, saya bacakan sedikit aja ini nomor Ibnu Majah 3349. Jadi begini hadisnya, kaitannya dengan tadi sih obesitas Bu. Ma mala'a adami wi'a syarrun min batni. Jadi tidaklah seorang manusia memenuhi satu wadah yang lebih berbahaya dibandingkan perutnya sendiri. Jadi paling bahaya itu memenuhi perut. Hasbul adami ya. Luqaimatun yuqimna solbau. Sebenarnya orang itu cukuplah makan itu cukup menegakkan punggungnya. Ini kan bahasa hadis. Mungkin dalam bahasa gizi itu ya yang diperlukan oleh tubuh sesuai kebutuhan gitu. Bahasa hadis menegakkan punggung kan gitu. Kalau punggung tegak kan berarti sehat semata. Ya, nah ini dimasuknya di sini. Fa inna ghalabat adami nafsuhu, tapi bila memang dia tidak ada pilihan lain, memang makanan banyak dan memang ada rezekinya, ya maka kata beliau patokannya satu, fasulusulit to'am sepertiga makanan, itu sulusulit syarab sepertiga minuman, wasulusulit nafs dan sepertiga nafas. Kosong berarti. Iya, jadi memang berarti mungkin itu kaitannya dengan kandungan gizi yang dicukupkan oleh tubuh segitu. Tapi kan ukurannya zaman Nabi karena belum ada miligram, belum ada gram, jadi cukuplah sepertiga ya. Nah kalau kita beda ya Bu, kita ini sepertiga udaranya di luar. Jadi perut isinya. Kalau belum, ya kan? Ya. Iya, lah. Gitu. Terus ini saya tambahkan, kan sempat beredar karena saya waktu itu tersinggung juga dok. Katanya kalau perut buncit ini dibenci Rasulullah gitu. Gitu. Iya kan? Sebenarnya hadis itu palsu. Jadi ketika ada sebar di masyarakat itu
ada hadis tentang bahwa innallaha yubghidu al-hibra as-samin. Allah itu membenci orang yang berilmu tapi gemuk katanya. Waduh. Ternyata itu bukan hadis. Itu palsu. Itu orang yang disebar-sebar saja. Terus dikaitkan dengan hadis sahih riwayat Muslim dan Ahmad memang. Tsumma yakhlufu qaumun yuhibbunas samanah gitu. Jadi hadis itu depannya adalah masa yang paling baik adalah masa di mana aku diutus, yaitu masa para sahabat. Kemudian masa seterusnya. Dan akan datang masa di mana itu orang-orang itu dia itu menyukai kegemukan. Nah, menyukai kegemukan ini bukan diartikan setiap orang yang gemuk. Maksudnya kan ada juga gemuk yang dari bawaan ya, Dok. Artinya ada yang gemuk dari kecil kemudian dibenci Rasul kan? Karena kan pola asuhnya mungkin dari orang tuanya terus berlanjut kan. Nah, ternyata saya baca beberapa penjelasan para ulama seperti Imam Nawawi, Shalih Utsaimin, bin Baz, semua maksudnya ini adalah orang-orang yang dia cinta dunia. Gitu loh. Jadi hidupnya mager, makan, kemewahan gitu. Sekarang udah sampai loh, Dok, karena sekarang ada wisata kuliner ya. Kuliner kok wisata ini. Banyak banget. Iya, makanya cita-cita wanita zaman sekarang apa? Ibu mesti tahu. Makan enak tapi nggak gemuk. Silakan dulu. Sama ini kan kaum rebahan ya. Rebahan di rumah, TikTok itu datang sendiri. Iya, Dok. Sangat mudah. Nah, mudah sekali kan. Tadi yang puasa belum saya jawab sih, Dok, tapi mungkin nanti terakhir aja yang puasa. Monggo. Ini, Dok. Ketika seseorang itu misalnya tadi ada yang merasa gemuk atau memang secara perhitungan tadi itu memang gemuk. Nah, apakah itu memang harus diturunkan? Maksudnya berat badannya harus dikontrol ataukah sebenarnya ada yang gemuk itu ya biar jalan gemuk aja gitu. Emang secara umum harusnya memang dikontrol ya, Dok, karena ya apapun yang terjadi kelebihan sesuatu yang harusnya tidak lebih pasti akan ada membawa masalah entah sekarang atau nanti. Caranya bagaimana? Seberapa banyak ya itu bisa kita obrolkan dulu pasiennya. Misalnya dia tidak ada gangguan tertentu, misalkan tidak ada gangguan akut abdomen seperti batu empedu, tidak ada hipertensi berulang atau riwayat stroke, biasanya kita pakai target jangka menengah aja. Jadi kasual. Jadi kapan bisa mulai menjalankan, kapan nyaman menjalankan, baru kita kejar untuk target. Tapi kalau misalkan sudah ada gangguan berat seperti, ya paling sering itu ada riwayat batu empedu atau batu ginjal dan lain, akhirnya yang harus segera turun, kalau enggak membahayakan jiwa, biasanya kita agak jadi itu yang harus turun ya. Iya. Jadi kalau memang kondisinya tidak bisa kompromi dalam artian ini masalah kesehatannya sudah di depan ya, walaupun kita prediksi ya Ustadz ya, ini kemungkinan ada gangguan kesehatan, mending preventif di depan sekarang. Penyakit-penyakit apa sih, Dok, yang disebabkan bisa berasal dari kegemukan? Semua gangguan metabolik ya, yang dari pembuluh darah kayak hipertensi, akhirnya ke stroke, ke gangguan ginjal, ya diabetes mellitus. Iya, kejepit juga ya karena berat sih, Dok. Iya, itu ada lagi weight bearing disease. Jadi penyakit akibat gangguan numpuk tubuh. Jadi dia itu tahu-tahu didiagnosa HNP tapi advice dokternya tolong kecilkan perutnya ya, karena perutmu kamu beban dari tulang belakang. Iya betul gitu ya. Ya kadang kan yang harus diingat bahwa selama kita menopang tubuh kita itu kan nggak cuma berat badan kita, ada gravitasi. Nah itu kan konstanta yang tetap. Itu kan harus dipikir bahwa kita lebih berat loh. Kayak kan dibilang kalau kita di bulan atau di Mars berat kita lebih kecil, katanya kita salah planet tinggalnya di atas air ya. Iya, karena memang di bumi aja orang kurus aja udah menanggung beban. Iya. Beban ini. Makanya nggak terukur itu. Makanya kalau itu biasanya kita ingatkan, karena bukan cuma masalah tadi saraf tulang belakang, tapi bisa juga di mana semua sendi besar, ankle, lutut. Biasanya makanya kan pada proses penurunan berat badan biasa kita mulai olahraganya pun bertahap. Termasuk ke denyut nadinya. Nah, jadi biar semua organnya itu nggak kerepotan saat proses perubahan berat badannya. Karena kan yang menikmati awal nanti jantung, ginjal, liver, mereka tuh yang bertanggung jawab awal saat mau berat badan naik maupun turun, mereka duluan yang akan menikmati efeknya. Tuh kan itu saya pengen tanya dong. Oh iya silakan. Hubung di sini nih sama sekalian ya. Karena saya juga pelaku ini. Dok, benar nggak sih ungkapan, kalau saya rasakan mungkin dokter Nani juga deh. Kenapa sih orang kalau nambah berat badan lebih mudah deh daripada menurunkan? Iya. Ayo gimana tuh, Dok? Kayaknya perasaan makan dikit gemuk. Kurangnya udah berkali-kali nih. Iya betul. Udah olahraga, udah ngurangi makan, udah angkat beban aja.
beban hidup kita nggak kurus-kurus juga ya. Gimana tuh dok? Karena masalah kebiasaan Ustaz. Kita balik lagi ke kebiasaan. Orangnya saat menaikkan berat badan dia tidak sadar akan naik beratnya. Dia cuma jalanin harian aja, akumulatif kan. Sedikit sih hari ini kelebihan kalori 500 kalori, tapi dalam seminggu beratnya udah naik setengah kilo tuh. Nggak berasa. Pelan-pelan. Iya. Besoknya 100. Makanya kadang paling seminggu jadi 700. paling gampang kan bisa kita ingatkan dari begitu pakai celana atau pakaian, kok rasanya kayak lebih ketat ya antara dua. Mungkin nyucinya keseringan jadi bajunya begitu. Atau kedua memang Ini nyindir banget nih. Ini celana udah lama nggak saya pakai nih, hampir setengah tahun. Tadi itu agak susah gini. Kok pas sekali ya dok? apakah lingkarnya ada yang berubah ya? Paling simpel, tidak perlu alat khusus. Udah itu feeling aja. Feeling aja tuh manusia feelingnya kuat. Nggak mengkeret dok itu dok. Bajunya mengkeret itu dok. Memang kan salah satu metode memang harus mengurangi input kan ya. Nah, mengurangi input kan puasa salah satunya. Puasa. Tapi Insya Allah paling gimana nyaman. kalau kita niatnya puasanya karena pengen langsing Ustaz? Gimana itu? Ya, kan ibadah itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita hidup itu untuk mengabdi. Ibadah itu makna yang pas ya mengabdi lah. Karena kalau orang bahasa ibadah kan dalam bahasa orang awam tuh ya sholat, puasa, zakat, haji gitu doang. Iya. Sebenarnya tadi menjaga makan juga ibadah. Jangan dikira enggak, tidur juga ibadah. Karena sadar ini amanat tubuh, saya butuh istirahat nih. Makanya dalam Islam bismikallahumma amut wa ahya wa amut gitu kan kita serahkan sama Allah. Iya. Kita healing juga ibadah. Loh iya kan? Tinggal niatnya deh. Iya, loh ibu dandan juga ibadah. Karena Allah indah menyukai keindahan dandan ya. Kalau apalagi untuk suami kan. Iya. Nah, itu kan. Nah, terus laki-laki juga sama, menjaga tubuh beraroma baik, bau wangi itu juga ibadah lah. Betul. Nah, tapi ada ibadah khusus, itu masalahnya. Ibadah khusus ini, jadi kalau para ulama membagi ibadah itu ada yang manfaatnya dunia tok, dunia akhirat, ada yang akhirat tok. Oh, Gitu oke. dok. Iya. Jadi kalau yang manfaatnya dunia akhirat boleh aja kan doa Boleh. kita Rabbana atina fid Fid dunya dunya hasanah. hasanah. Makanya kita minta uang, minta rizki, minta sehat kan dunia. Iya. Tapi kan minta itu untuk apa? Supaya nanti saya lebih dekat lagi denganmu ya Allah. Aku minta rizki tapi supaya nanti aku bisa berbagi dengan orang kan gitu. Saya supaya sehat, supaya saya bisa beribadah dengan baik. Iya. Nah berarti sama. Bagaimana puasa ini? Kalau niat berpuasa diniatkan murni hanya untuk diet, ya nggak benar. Oke. Berarti orientasinya dunia. Betul. Ya itu Biar mungkin dapatnya dunia aja. dulu maaf ya ini saya nyebut artis. Dulu Dedi sebelum masuk Islam kan sampai 16 hari nggak makan kan nggak nilai ibadah tuh. Iya. Begitu dia masuk Islam, jadi ada kenal puasa, niatnya Iya. jadi dapat pahala kan. Iya. Itu. Jadi kalau dia hanya murni, saya pengen puasa biar kurus, yaitu dunia. Dan sudah Allah ingatkan di banyak ayat ya, seperti yang surat Hud, surat Hud 4445 itu udah jelas sekali Bu Nani bahwa mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa fiha la yubkhasun. Barang siapa yang bertujuan dalam hidup itu hanya dunia dan kesenangannya, mereka akan kami berikan, kata Allah. Jadi kalau orang puasa niatnya kurus mungkin dia dapat tuh. Dapat ya. Tapi ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Di akhirat nggak dapat apa-apa kecuali siksa dan sia-sialah apa yang mereka usahakan, Iya. apa yang puasanya nggak bernilai ibadah dan rugi lah. Terus gimana solusinya kan gitu? Iya. Gimana sih biar saya puasa tapi juga ada niat-niat diet nih? Dapat lah ya. Dapat lah, gitu kan, gitu. Sekali dayung. Iya, itu boleh. Tapi Boleh. gini, saya puasa nih karena Allah. Tapi saya berharap juga supaya saya lebih kurus, supaya saya lebih sehat. Sehingga nanti saya ibadahnya lebih baik gitu loh maksudnya. ya itu, ya. Tapi jangan cuma sehat doang. Iya. Karena orang tuh kalau sehat pasti penampilan. Iya betul. Apalagi penelitian puasa luar biasa. Ibu boleh buka di jurnal, di Jepang, di Amerika, di Rusia. Ini 3 penelitian yang terkenal lah. Di Jepang, sekarang cewek-cewek Jepang itu, bukan sekarang, sudah lama suka puasa, Bu. Karena ternyata puasa itu menambah kulit ini jadi lebih cerah. Ya mengurangi karbo soalnya ya. Iya, jadi ya Iya, itu. itu lagi, ya. Terus di Amerika cancer, puasa bisa memandulkan sel cancer. Yang Iya, percobaannya betul. sama tikus itu loh. Satu tikus dikasih makan rutin, satu tikus dipuasakan. Ternyata yang dipuasakan usianya sampai 4 tahun. Yang nggak dipuasakan hanya 2,5 tahun. Terus disuntik sel cancer yang di Rusia itu. Ternyata yang disuntik sel cancer dia puasa, dia lebih lama hidupnya. Bahkan sel cancernya yang mati. Tapi yang nggak puasa tikusnya kemudian meninggal.
Itu contoh. Yang terbaru yang di Jawa Timur ya, di Unair ya. Itu yang ternyata berpengaruh pada kalau orang dulu sakit perut mah katanya malah nggak boleh puasa. Ini malah diterapi dengan puasa dok. Iya. Dan ada itu ternyata gitu. Makanya ilmuwan dari Rusia mengatakan penemuan terbesar abad sekarang dalam dunia mereka bukan nuklir, bukan apa, tapi bahwa puasa itu bisa menyehatkan manusia. Iya, betul. Walaupun hadisnya doif yang sumu tasihu, berpuasalah kau akan sehat. Doif itu lemah. Oh, itu doif ya? Doif. Sebenarnya doifnya karena ya doif kan karena memang dari riwayat. Tapi di sisi mana ini bahaya nih hadis. Karena nanti orang berpuasa supaya sehat aja nih. Iya. Oh gitu. Iya kan larinya. Maka tadi solusinya kita berpuasa karena Allah. Tapi mengharap dengan puasa ini nanti juga di dunia sehat. Iya, Dan sehat. ketika kita sehat jadi kurus lah. Jadi bukan kurus sih. Sehat, maka nanti menjalani hidup lebih baik, ibadahnya lebih khusyuk. Ketika rukuk nggak ada yang ganjel, bangun, bener nggak? Bangun dari sujud nggak minta tolong gitu kan? Lo kan kalau gemuk kan yang paling susah itu duduk tawaruk sama duduk ini loh yang tahiyat. Kalau gemuk kan susah. Betul. Ya itu kan tujuannya biar ya Allah aku pengen gerakan sholatnya sempurna deh selama ini selalu mereng terus gitu kan? Iya kan? Berarti dibawanya ke sana ya? Ya, jadi bukan dunia ansih itu, tapi dunia itu hanya penyerta, tujuannya tetap untuk akhirat lagi gitu loh. Betul. Ya, jadi. Nah dokter kan misalnya nih ya, udah ada yang memang berprogram ingin ngurangin berat badan dan bisa berkurang berat badannya gitu. Nah kadang-kadang tuh cewek-cewek itu kan terus kayak adiktif ya dok. Iya. Tahu tuh, bisa kurus, terus gitu kan? Ya gitu. Nah, tuh sebenarnya kapan harus berhenti menurunkannya? Body goals sekarang istilahnya. Terlalu banyak Ustaz. Jadi makanya kadang kalau pasien datang ke kami tujuannya mau apa dulu nih? Tujuannya kayak tadi cuman masalah penampilan. Yakin deh ketika penampilan nggak dapat dia berhenti ngelakuin. Dia akan berhenti ngelakuin. 2 minggu aja kadang sudah bagus karena dia incarannya bukan manfaatnya, tapi cuman tampilannya. Manfaat itu gimana? Sebenarnya manfaatnya harian badan fit, enak, tidur bangun seger. Orang lain bersih-bersihin santai aja badan. Makanya manfaat itu dulu. Kalau orangnya ketagihan karena manfaatnya itu biasanya tahan lama. Badan saya lebih enak. Tadi Ustadz bilang sebenarnya tadi kalau orang puasa rutin itu ada namanya mekanisme autofagi itu yang sebenarnya dikejar. Kulit lebih mulus, rambut warnanya nggak kecoklatan, jadi yang kita emang bawaan pigmennya hitam, ya rambutnya mengkilat secara alami, bahkan nggak pakai ganti sampo yang aneh-aneh. Hanya puasa aja ya. Iya. Makanya kan memang kalau penelitian betul saat IF sendiri itu penelitian dari puasa Ramadan kita. Cuman para penelitinya tidak melakukan ibadah itu. Buat kita, kenapa nggak kita lakukan ibadahnya aja daripada niru trennya tanpa tahu latar belakangnya tren ini tuh dari mana. Makanya kapan harus berhenti ketika target tercapai. Apa targetnya? Tergantung. Pada pasien dengan gangguan metabolik tertentu ya ketika metaboliknya bagus, sudah terkontrol, misalnya konsumsi obat, obatnya kombinasinya mulai berubah, cuman hanya untuk mempertahankan dasar, nggak apa-apa, stop. Atau misalnya pada pasien dengan tadi misalkan weight bearing, berat yang diharapkan itu sesuai dengan tumpuan badannya, udah nggak apa-apa, tinggal dipertahankan. Pasti yang namanya manusia kan dinamis. Yang namanya turun pasti akan bisa naik lagi, makanya tetap dipertahankan. Mungkin kayaknya dok itu yang saya sendiri kalau baca Rasul nggak pernah sakit kan? Iya. Sekali sakit meninggal. Betul, Bisa jadi karena terjaga itu kan ya terus riwayat-riwayat para sahabat sakit juga jarang banget. Padahal namanya sahabat-sahabat dekat pun perilaku mereka, ucapan mereka pun terekam dalam hadis. Iya, jadi ternyata kan mereka justru nggak pernah, padahal Rasulullah istrinya 9 loh. Iya kan? Ya karena faktor politik, ekonomi, sosial, agama kan, bukan faktor nafsu ya Bu. Ini sensitif lagi kamu. Iya, ini nih. Tapi maksudnya bisa sesehat itu kan? Ternyata mungkin ya itu. Jadi kalau orang Islam kan niatnya, kalau nggak mungkin lah kalau kita ibadah mencari ridho Allah, Allah nggak berikan manfaatnya, nggak mungkin. Kan kalau Allah udah ridhoi, jangankan yang kita minta dong. Yang nggak kita pikirkan pun Allah berikan. Jadi kita nggak usah berpikir ibadah mikir apa kurus gitu. Udah puasa, Bismillah sehat. Penelitian udah membuktikan itu hanya bahasa saya itu efek samping. Efek samping. Ya kalau udah Allah ridhoi, udah kita nggak usah minta kurus, dikasih sehat, dikasih.
Gitu ya, betul ya? Iya betul. Bangun tidur sehat bisa ya, napas tanpa mesin nyaman ya. aja, nyaman Udah ya, semua jalan nyaman. sendiri ya. Tanpa hambatan gitu kan nyaman banget. Ya, berarti ukurannya tadi dok, kalau udah apa-apa udah berat. Tadi kan ini nih kancing, ini apa-apa udah berat, ya. Paling susah ini. Mulai bangun dari duduk, Iya, nyebut-nyebutnya masang seatbelt di mobil tuh udah mulai agak susah. Harus mulurnya agak panjang. Biasanya hal-hal simpel aja kok mulai terbatas ya. Di belakang ada barang ngambil kok susah gitu. Begitu ngambil kram ya. Ini mau ngikat kali sepatu. Anjir, Ya ini udah. kegiatan harian harusnya nggak ada masalah. Nah itu sebenarnya udah sehat-sehat aja. Iya. Masya Allah, luar Terus, biasa. jadi kalau seseorang sudah mulai adiktif mengejar tadi body goal-nya itu justru malah sudah nggak bagus ya. Ya, Dok? kalau memang tadi arahnya body goals kan setiap orang subjektif ya dok ya. Ada yang pengennya kayak artis ini, kayak artis ini. Betul. Anda tidak hidup di kehidupan orang lain. Jadi pasti dikejar, mungkin dapat tapi nggak nyaman, dipaksakan atau apa. Udah yang jelas badan punya takaran masing-masing ya, kita balikin ke takaran badannya aja. Seperti itu. Iya. Godaannya memang susah sih itu. Iya. Saya lagi pengen kontrol makanan, ada yang nganterin makanan Ustadz, gimana tuh? Iya, Kan iya. kalau nggak dimakan mubazir ya, akhirnya makan lagi. Tapi saya jadi tertarik ini loh dok, maaf ya, ini Iya. nambahin. Perasaan dulu waktu saya muda makannya lebih banyak dari sekarang deh. Kenapa dulu nggak gemuk ya? Iya. Itu kan logikanya ya. Betul. Kalau setelah usia 40 ke 40 atas ke nih, atas. perasaan menu makannya lebih sedikit dari dulu. Kenapa? Dan aktivitasnya juga sekarang juga banyak juga gitu. Apa kenapa ya dok? Itu gimana dok? Memang usia kan, metabolisme badan secara umum setiap 1 dekade akan berubah. Fungsi organ akan berubah. Ada orang sehat pun tetap berubah. Biasa pada pemeriksaan kita ada kadang kita memeriksa body composition itu ditambah dengan kualitas sel. Secara normal kualitas sel itu kurvanya akan menurun ngikutin usia. Karena apa? Kita nggak mungkin di usia 70-80 masih punya jumlah sel sehat yang sebagus seperti orang usia 20. Cuman ada nilai normalnya di tiap usia walaupun turun. Nah itulah ya yang harus dijaga. Makanya biasa kami itu siapkan pada pasien tertentu yang udah lansia terutama periksa umur 60 cuman pengen sehat aja, ya udah kita siapin sehat sampai usia 70. Ya pokoknya sampai Allah kasih usia berapapun kita siapin sehatnya ya. Selama ya secara fisik sehat, tinggal kalau Allah kasih masih rezeki usia ya kita ngikut aja yang penting. Kalau ini pikiran awam nih dok, kalau memang menurun harusnya dikasih makan nggak dicerna banyak dong. Betul, Nggak Ustaz. gemuk ya. Nah, sayangnya bukan tidak dicerna banyak, Ustaz, tapi yang digunakan sebagai bahan bakar utama tidak sebanyak dulu. Sisanya cadangan, akhirnya disimpan lebih banyak. Cadangannya lebih banyak. Begitu pula dengan wanita. Wanita selalu saya ingatkan, pramenopause dan menopause itu kayak punya dunia baru. Jadi kalau ada pasien, saya dulu sebelum menopause berat makan segini nggak apa-apa. Ini menopause makan sama kok beratnya naik ya dok. Karena kebutuhannya berubah. Yang harus kita ikutin adalah badan yang sekarang, bukan kayak dulu. Kalau ngikutin dulu terus, ya kan usianya nggak 20 terus. Kadang ada pembelaan gini, saya kalau nggak makan nasi belum makan, kan gitu ya. Nggak apa-apa, tinggal jumlahnya yang diatur. Ya. Iya. Betul. Tuh dok, Pak Ustadz tadi kan ada kontrol kapan kita berhenti untuk menurunkan berat badan gitu ya. Kadang-kadang kita kan karena adiktif tadi tuh jadi kecanduan kan. Ini pengen tuh lebih kurus lagi, ini lebih kurus lagi gitu. Nah itu kan akhirnya menjadi ekstrim ya. Itu gimana itu menurut? Ya, sebenarnya kalau Islam kan seperti yang kemarin kita bahas, mandangnya holistik bu. Apa sih penyebab orang pengen kurus? Pasti ada mindset lain. Tampil lebih menarik, style, lifestyle. Padahal kalau kita mau kaji dalam sejarah, pasti yang jelas lah. Kalau wanita pasti satu deh bu, pengen lebih cantik. Ya. Tapi kenapa ukuran cantik harus kurus? Iya kan? Nah, itu. Dan kecantikan itu mesti menurut dia sendiri. Padahal kalau wanita saya tidak mengatakan tidak normal ya dok. Wanita yang biasa kan pengennya cantik. Istilah cantik kan dari laki-laki toh bu, bukan dari dirinya sendiri, ya kan? Saya kira nggak ada deh laki-laki yang memandang wanita krempeng cantik gitu, maaf ya. Gitu ya? Iya nggak dok, krempeng loh maksudnya. Kan sekarang kurusnya Pak. Ternyata setelah saya baca kaji-kaji sejarah, ukuran cantik tiap masa berbeda, tiap negara beda. Orang Cina dulu cantik bukan wajah bu, nih kaki. Makanya dulu ada istilah kaki lotus. Makanya anak tuh begitu usia menjelang remaja dikasih sepatu besi supaya kakinya nggak besar. Jadi kalau wanita kakinya kecil cantik di Cina. Kalau di mana di Dayak ini telinga dikasih apa yang berat itu
Di Ethiopia ini Bu, cewek ini dikasih buletan itu semakin maaf ya domble semakin cantik. Lah, itu bener kan? Terus dulu zaman ada ketemu beberapa prasasti bahwa gemuk itu dulu cantik. Zaman maaf lah saya jadi nanti Ustadz kok tahu sih gitu. Marilyn Monroe ya. Enak mau bilang gitu. Abad awal 19 itu Marilyn Monroe kan simbol kecantikan. Maaf bom seks dunia. Iya betul. Dan dia semok apa sih? Apa sih dong? Seksi. Seksi berisi lah. Ini bahasanya halus banget gitu. Kalau bahasa Banyumas itu ya semok lah gitu ya. Itu kan. Nah, kalau nggak salah dunia mulai berubah dok. Itu setelah Twiggy itu yang model dari Inggris atau Perancis. Dia menampilkan badan yang kurus kerempeng, terus kemudian memang ada kepentingan kapitalisme dengan kosmetik, kan terus obat-obatan, diet dan sebagainya, sehingga kemudian terjadilah tuh kesamaan antara lifestyle, terus bisnis, kapitalisme dan macam-macam, jadinya kemudian seperti itu. Lah maka dalam Islam kembali tujuan kurus apa? Itu loh kan tadi bunyinya kalau sampai kurus gini, tujuan kurus apa? Kalau kemudian tujuan kurus hanya karena kepentingan dunia, sayang banget. Dan kalau kemudian kurusnya menyebabkan dia jadi tidak sehat, kan kadang wajah jadi putih itu. Iya, banyak ya kalau radikal bebasnya tinggi kan matanya menghitam, rambutnya rontok, Tuh. kulitnya lebih kering gitu. Jadi kelihatan lebih tua malah kan, bukan sehat Agak lagi. jadi cantik ya. Ada parameternya makanya ada Nah, parameter. itu di satu ayat sebelum ayat tentang haji itu, kalau nggak salah Al-Baqarah 197, kalau nggak salah 96 lah, saya agak lupa. Allah udah mengingatkan, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kau mengantarkan dirimu pada kehancuran. Jadi juga kalau makan jangan berlebihan, diet juga jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Gitu. Jadi kalau udah merasa cantik, tanya ke suami dong, Pak, aku udah cantik belum? Udah cukup? Cukup, udah. Gitu ya. Ini nanyanya Tapi suaminya yang jujur. Jujur, jawabnya. jujur. Kalau sampai sini jujur. Lah kalau nanyain sama suami orang beda lagi masalahnya. Udah lagi ya. Betul. Gitu ya, bener. Tapi bener banget itu Ustaz. Nah yang tadi tuh kalau misalnya yang sampai berlebihan kayak gitu tuh sebenarnya ada risiko nggak sih ke badan? Banyak resikonya. Jadi yang pertama paling gampang beresiko tadi yang terlihat secara perawakan ya, mungkin rambutnya rontok, kulitnya malah lebih kering, lebih kusam, terus mungkin di segala lingkaran mata itu menghitam. Bahkan secara metabolik beberapa kasus kita temukan aritmia atau di jantungnya jadi tidak teratur, atau peningkatan kadar kolesterol ekstrim di dalam darah, bahkan ada yang terjadi batu empedu. Jadi karena kolesterolnya yang banyak yang dipecah kan lemaknya, kemudian bahan baku getah empedu kan kolesterol, nah itu terlalu banyak. Ya, jadi terjadi sludge, penggumpalan, lama-lama menjadi batu. Itu yang kasus terburuknya. Memang kadang kita selalu memang pakai target ya, parameternya. Kalau memang pasiennya secara metabolik, secara fisik udah bagus, kecuali ada tujuan tertentu dia harus menurunkan lagi, kita turunkan tapi dengan pemeriksaan dulu. Jadi nggak langsung ya yang penting turun, yang penting aman kan nggak ada apa-apa. Nah itu, iya itu kayak kok. Iya, nggak ada parameter apa-apa sih, resikonya mungkin bom waktunya di akhir, makanya biasanya kita pemeriksaan dulu. Karena memang semua ada resikonya, naik berat terlalu ekstrim ada resikonya, turun berat terlalu ekstrim ada resikonya. Makanya ada checkpointnya juga dok. Kalau saya setiap bulan, setiap minggu berapa yang harus dicapai. Biasanya di bulan awal kita start low, jadi mulai ringan dulu, go slow, pelan-pelan. Jadi kayak gulung bola salju, dari awal pelan, karena apa? Biar badannya adaptasi. Karena mohon maaf ini kadang di dunia media sosial yang terbentuk adalah semakin cepat turun semakin bagus. Nah betul kan, Padahal- ada iklan tuh ya Ustaz. Iya. 1 minggu turun 15 kilo. Iya, bahkan gitu kan? beberapa dalam tanda kutip obat pelangsing yang kita tidak tahu asal usulnya, dia menargetkan 1 bulan bisa turun 20 kilo. Dengan bisnis kan tadi ya. Iya. Bisnis. Makanya padahal 20 kilo untuk orang yang beratnya 120 kilo ke 100 kilo dibandingkan orang yang beratnya 60 kilo, 40 kilo, 20 kilo itu bisa persentasenya besar. Persentase penurunan berat badan yang besar, resikonya kesehatan semakin Besar. Oh gitu. Berarti intinya ya dok, ya sama lah dengan konsep Islam kan, Bu Nani ya, Bu Iya. Dokter. Jadi nggak boleh berlebihan dalam melakukan, nggak Iya. boleh berlebihan dalam menghindari gitu kan. Jadi ya kegemukan nggak boleh, kegemukan loh ya. Iya, kegemukan. Kemudian kekurusan juga nggak Kekurusan boleh, kan juga. moderat. Lah agama Iya. kita emang begitu. Begitu ya. Islam itu agama yang wasatiyah. Nah ini kebetulan saya kan salah satu ketua MUI nih, Iya. MUI Banyumas. Jadi memang salah satu jargon MUI adalah Islam wasatiyah.
Islam yang menengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, termasuk dalam hidup itu ya moderat tadi. Jadi sebenarnya kalau ada lagunya tuh sedang. itu saya nggak tahu itu. Saya tahu. Kalau tahu berarti tua ya. Udah. Itu lagu lama Itu soalnya. ketahuan. Ini nggak tahu nggak? Nggak tahu ya? Ini kan milenial ini. Aduh, Iya, ketahuan ini iya. tidak usah terlalu jauh. Saya milenial saya. Ibu kolonial ya. Saya Gen Z. Gen Z. Oke. Iya. Nah, Dok, ketika kita udah sampai ke berat badan yang ideal, kan kita pengennya tuh stuck tuh di situ aja nggak turun. Nah, itu upaya yang bisa dilakukan apa tuh, Dok? Kebiasaan, jadi kayak kita kan memprogram badannya. Badan itu nggak kayak komputer ya. Yang kita bikin settingannya, kita restart, dia akan jalan sesuai settingan. Badan nggak, dia ada namanya feedback atau umpan balik. Kalau perubahan kita lakukan cocok, umpan baliknya bagus, nyaman. Kalau nggak cocok, mungkin mengganggu badan. Nah, ketika umpan baliknya kok bagus terus, hasil aman, udah ditahan dulu. Kan sekarang ada istilah cheating day itu, Ustaz. Gimana kapan saya cheating dan lain-lain? Sebenarnya bukan masalah cheating. Makannya di luar dari kebiasaannya boleh, tapi jumlahnya kita atur, frekuensinya, volume, jumlah makanan jenisnya boleh. Jadi makan gorengan. Kalau saya tidak pernah membuat aturan makanan sehat dan tidak sehat itu tidak ada. Semua makanan sehat, tapi siapa yang mau makan? Yang mau makan kondisinya kita lihat nih, ada gangguan ini nih. Oh, ini belum sehat, ini udah sehat. Tapi kok dia nggak ada gangguan apapun, mau makan aja apa aja sehat asal takarannya, Ustadz. Makan gorengan 1 piring juga nggak sehat kalau itu doang yang dimakan. Tidak ada serat, tidak ada tambahan sayur, tidak ada tambahan karbo yang lain. Akhirnya jadi nggak sehat. Makanya kan semua boleh asal takarannya. Makan gorengan, saya tidak pernah bilang gorengan makanan nggak sehat. Nggak juga. Anak-anak makan gorengan masa pertumbuhan, dia lagi mulai berat. Sehat. Tapi kan kebutuhan kita seberapa banyak bisa Kan tadi itu kan kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan gitu dong. Berarti cheating dong boleh dong, Dap? Nggak ada masalah. Iya, yang nggak boleh itu cheating husband dan cheating wife. Kalau itu masalah besar. Jadi Bang, selama dalam koridor aman, insya Allah sih targetnya nggak akan berubah kemana-mana. Orangnya pun kalau melakukan kebiasaan yang bagus, dia akan tahu. Dalam tanda kutip, naik dikit tinggal turunin, turun dikit tinggal naikin, itu gampang, udah tahu. Gitu ya. Nanti juga kita hafal kayak gitu, lama-lama hafal ya, Dok ya. Akan tahu dengan kontrol tubuhnya. Kita, sama kayak puasa Ramadan 30 hari kurang apa? Berarti nanti ini istri saya harus nonton ini, Dok. Iya. Gitu. Iya. Soalnya istri saya kan ahli gizi saya. Oh iya, betul. Boleh gorengan. Tinggal jumlahnya. Terakhir nih Pak Ustadz, bagaimana kita menyeimbangkan antara niat tadi beribadah dengan niat untuk mendapatkan yang duniawi, terutama kalau tentang berat badan ya penampilan gitu ya, penampilan yang baik gitu, gimana tuh? Ya kan ada doa yang tadi saya sebut di Indonesia dikenal doa sabu jagat itu kan. Al-Baqarah 201 ya. Jadi wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi jadilah orang yang moderat lah, jangan lebih ekstrem kanan, ekstrem kiri. Jadi ya satu mindset itu satu, bahwa makanya di Islam tuh budaya biara nggak boleh. Kalau apa-apa dijauhin halal kok gitu kan. Atau budaya permisif yang apa-apa serba juga nggak boleh gitu kan. Jadi ya memang kita harus di tengah-tengah itu mindset pertama, bahwa dalam Islam mindsetnya wasatiyah, moderat ya. Jadi makanlah selagi halal tapi jangan banyak-banyak ya. Yang kedua tentu dia menyadari bahwa ini amanah tadi saya sampaikan. Maka pola hidupnya itu. Sebenarnya kalau jadi muslim yang baik aja ibadah dilakukan. Kan kemarin kita bahas sholat ya. Gerakan sholat itu ternyata saraf juga banyak. Iya, bahkan sudah dijadikan buku itu yang mukjizat gerakan sholat, yang dokter Sagiran itu loh. Di An-Nur di Jogja itu kan dia kolaborasi dengan pesilat yang dia pernah menjadi pesilat terbaik, bikin buku judulnya itu. Ternyata gerakan-gerakan sholat dibedah dari sisi saraf luar biasa. Puasa juga sama. Zakat kesehatan hati kan gitu ya. Kemudian jadi semua ibadah itu zikir kesehatan mental. Dan zikir juga melatih otak kanan, otak kiri. Sholat kan melatih otak kanan, otak kiri. Menghafal gerakan doa otak kiri. Khusyuk, ya kan, otak kanan. Jadi kalau saya ditanya sederhana, ya udah jadi muslim yang baik nih. Kita berusaha jadi muslim yang baik, insya Allah sehat deh.
sehat apa? Sekarang mensana in corpore sano katanya. Iya, betul. Waktu SD itu ya. Iya. Ini anak Zaman sekarang dulu tahu nggak juga ini? ada. Itu jadi kalau kita jadi Islam yang baik, insya Allah sehat, Allah meridhoi. Jadi prinsipnya berarti saya ulangi, prinsip dasar adalah moderat, gitu. Jadi jangan berlebihan, gitu kan. Ya. Prinsip kedua adalah kita sadar betul tubuh ini amanah dari Allah, harus dijaga dengan baik. Dan ketiga, laksanakan ajaran Islam karena mengharap ridho Allah. Pasti kalau Allah sudah meridhoi, jangankan yang kita minta, yang nggak kita pikirkan pun Allah berikan. Gitu. Luar biasa nih. Ya, pemirsa, sudah banyak sekali ilmu yang didapat nih. Jadi sebenarnya semuanya tergantung pada diri kita sendiri juga. Kita yang mengontrol diri kita, mau kita menjadi seperti apa. Bukan hanya masalah berat badan, apapun itu dalam kehidupan. Kalau kehidupan kita ini dijalankan dengan seimbang, sesuai dengan norma-norma, aturan, ajaran yang sudah ditetapkan. Apalagi Islam sudah sangat indah mengatur kehidupan kita, maka tidak ada lagi harusnya insecure dan kekhawatiran. Nah, hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak dengan beliau-beliau berdua. Terima kasih banyak atas ilmu yang disampaikan, Ustadz, Dokter. Kita jumpa lagi lain waktu dengan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.